Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putusani Pratiwi dari kelas 10 IPA 1 nomor absen 34. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan salah satu tumbuhan tingkat rendah, yaitu Bryophyta. Nah, Bryophyta ini merupakan tumbuhan lumut atau Bryophytes yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu bryon yang berarti lumut dan phyton yang berarti tumbuhan. Jadi, tumbuhan lumut ini berwarna hijau, biasanya berwarna hijau karena dia memiliki sel-sel dengan plastik yang dapat menghasilkan klorofil A dan B. Jadi, tumbuhan lumut di sini dapat digolongkan sebagai tumbuhan yang dapat membuat makanannya sendiri atau bersifat autotrof. Nah, tumbuhan lumut ini merupakan salah satu divisi tumbuhan yang dapat hidup di darat, tidak berpembuluh, berwarna hijau, serta berukuran kecil. Nah, divisi Bryophyta ini atau tumbuhan lumut ini merupakan atau masuk ke dalam kingdom Plantae. Nah, organisme lain yang termasuk ke dalam golongan kingdom Plantae ini sebagian besar atau biasanya dapat membuat makanannya sendiri karena memiliki klorofil untuk berfotosintesis serta dengan bantuan cahaya matahari. Nah, setelah kita mengetahui apa itu Bryophyta, di sini saya akan menjelaskan apa saja ciri-ciri yang dimiliki dari Bryophyta. Yang pertama itu bersifat multiseluler atau memiliki banyak sel. Yang kedua bersifat autotrof atau dapat membuat makanannya sendiri. Selanjutnya ada hidup berkoloni atau berkelompok, tidak memiliki pembuluh angkut atau tidak berpembuluh. Dinding selnya terdiri dari selulosa. Dan sistem tubuh gemofitnya bersifat haploid atau yang sering kita sebut sebagai lumut. Dan dia sudah memiliki rhizoid serta daun, tetapi belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Baik, setelah kita mempelajari dan mengetahui bagaimana pengertian dari Bryophyta, ciri-ciri Bryophyta, di sini saya akan menjelaskan bagaimana struktur tubuh dari tanaman Bryophyta. Yang pertama terdapat akar. Akar terdiri atas selapis sel, kadang dengan sekat yang tidak sempurna. Nah, berbentuk rhizoid, seperti benang-benang yang berfungsi untuk melekat atau menempel pada tempat tumbuh tanaman Bryophyta sendiri dan menyerap air serta garam-garam mineral. Yang kedua ada batang. Jika kita lihat dari garis melintang, maka akan tampak yang pertama ada selapis sel kulit, yang kedua ada lapisan dalam, dan yang ketiga ada silinder pusat. Yang terakhir ada daun. Daun di sini tersusun atas satu lapis sel kecuali ibu tulang daun. Juga terdapat sel mati yang berbentuk spiral yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana struktur tubuh dari tanaman Bryophyta, di sini saya akan menjelaskan 3 klasifikasi dari tumbuhan Bryophyta. Nah, yang pertama ada lumut hati atau Hepaticaceae. Yang kedua ada lumut tanduk atau Anthoceratocaceae, dan yang ketiga ada lumut daun atau Musi atau Bryopsida. Nah, yang pertama ada lumut hati atau Hepaticaceae. Lumut hati ini berbentuk atau terdiri atas 2 lobus sehingga tampak seperti hati. Gemetofitnya tersusun atas struktur yang membentuk hati pipih yang disebut sebagai atastalus yang tidak terdiferensiasi sebagai akar, batang, dan daun. Yang kedua ada lumut tanduk atau Anthoceratocaceae. Lumut tanduk ini memiliki bentuk seperti tanduk. Saprofitnya memiliki kapsul yang berbentuk memanjang seperti tanduk. Nah, yang ketiga, di sini saya memiliki salah satu contoh lumut daun atau Bryopsida. Nah, lumut daun di sini merupakan lumut sejati dan jumlahnya paling banyak dibandingkan dengan spesies lumut yang lainnya, yaitu sekitar 3% menutupi permukaan bumi. Nah, lumut daun ini dapat tumbuh dengan mudah di pepohonan, di tembok, dan di tanah. Nah, tumbuhan lumut daun ini juga memiliki tinggi kurang dari 10 cm dan yang paling besar 40 cm. Siklus hidupnya di sini mengalami pergantian antara masa haploid dan diploid. Setelah kita mengetahui bagaimana klasifikasi dari tumbuhan Bryophyta, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara reproduksi dari tanaman atau tumbuhan Bryophyta. Jadi tumbuhan Bryophyta atau tumbuhan lumut di sini dapat bereproduksi dengan 2 cara, yaitu dengan vegetatif dan generatif. Secara vegetatif dapat dilakukan dengan pembentukan spora melalui pembelahan meiosis pada sel induk spora di dalam sporangium. Nah, spora di sini akan tumbuh menjadi gemetofit.
Dapat juga dilakukan dengan cara fragmentasi yang biasanya dilakukan oleh lumut hati. Nah, dengan cara generatif dapat dilakukan dengan fertilisasi antara ovum dan spermatozoid yang akan membentuk zigot. Zigot di sini akan membentuk sporofit dan sporofit itu memiliki umur jangka pendek sekitar 3-6 bulan. Nah, setelah kita mengetahui mulai dari pengertian, ciri-ciri, struktur tubuh, dan klasifikasi serta cara reproduksi tumbuhan Bryophyta, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari tumbuhan Bryophyta. Bryophyta ini dapat bermanfaat di berbagai bidang, misalnya di bidang kedokteran dan bidang pertanian, dan masih banyak lagi. Nah, manfaat tumbuhan Bryophyta ini bagi lingkungan yang pertama untuk menjaga kelembaban tanah, sebagai obat hepatitis, sebagai pengganti kapas, sebagai oksidasi pada ikan, dan menjaga benih pada ikan. Sekian yang dapat saya paparkan mengenai tumbuhan tingkat rendah yaitu Bryophyta. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan Santi Om.